Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Asis dengan NIM 1904010149 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 4F. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang teori inflasi. Nah, pengertian inflasi itu. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Nah, menurut Venieris dan Sebold, mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi yang jika pertama terjadinya kenaikan harga. Nah, inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu bersifat umum, di mana kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Nah, diambil contoh, misal bahan bakar minyak. Setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka harga barang komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategi, sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Materi selanjutnya yaitu teori-teori inflasi. Nah, ada beberapa teori mengenai inflasi yang dikemukakan para pakar bidang ekonomi. Nah, untuk mengetahui teori mana yang cocok bagi suatu negara, harus ditentukan dulu beberapa aspek penting dalam proses inflasi di negara tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu teori kuantitas. Nah, teori ini diperoleh oleh Irving Fisher yang menekankan bahwa inflasi mempengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga atau faktor psikologis. Yang kedua teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya. Nah, dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki antara kelompok-kelompok sosial atau para pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga ada teori strukturalis. Teori ini disusun berdasarkan pola pengalaman pada negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Materi selanjutnya yaitu penyebab inflasi di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor penyebab inflasi di Indonesia yang paling sering ditemui. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan atau permintaan. Nah, yang berlebihan di pasar karena adanya hukum supply dan demand. Seiring dengan meningkatnya permintaan, maka harga pun akan meningkat, sehingga menyebabkan inflasi. Biasanya peningkatan permintaan terjadi pada saat perekonomian sedang baik dan tingkat pengangguran kecil. Hal ini sangat relevan di Indonesia yang bisa dibilang masyarakat relatif konsumtif. Yang kedua yaitu inflasi karena dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya berarti terjadi kelangkaan dalam produksi atau distribusi barang sehingga harga barang menjadi naik. Nah, berkurangnya produksi atau distribusi barang disebabkan oleh peningkatan biaya, misalnya dalam hal produksi barang. Nah, materi selanjutnya yaitu dampak inflasi menurut Prathama, Raharja, dan menurut inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana pada tingkat kesejahteraan masyarakat ini inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah. Apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Selanjutnya yang kedua yaitu memperburuk distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatannya dan memiliki karyawan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai real kekayaannya.
sehingga inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan yang berpendapatan tetap. Dengan pemilih kekayaan tetap akan semakin tidak merata. Nah, yang ketiga yaitu terganggunya stabilitas ekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak pemikiran ekspektasi atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi, sehingga hal ini akan mengacaukan stabilitas dalam perekonomian. Adapun materi selanjutnya yaitu kebijakan dalam inflasi. Kebijakan dalam inflasi yang pertama yaitu kebijakan ekonomi konvensional. Dalam mengatasi inflasi, mewujudkan inflasi 0% secara terus-menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah sulit untuk dicapai. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Adapun kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi itu ada dua, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal lagi itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menekankan tingkat inflasi. Nah, ada dua juga bagian. Yang pertama, meningkatkan pajak makin tinggi. Yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, adapun kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi, dalam pemikiran Islam menurut An-Nabaha, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.